kaya maya shede de rebete kena more la bosiki na la maya sana. Irola bodola 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 bodola. Irola maya shanda. Ika kaya maya sheda more la bosiki. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau sungguh indah tiada tandanya. Sungguh
Ika kaya baya sela. Idola bodola baya sela labo. Ora baya se. Ora baya sanda. Ika kaya baya sanda. Kami buka hati. Kami merespon di Engkau Tuhan. Kami merespon di kehadiran-Mu Bapa. Kelepasan-Mu terjadi di tempat ini. Pembebasan-Mu terjadi. Terjadi. Yo my God. Oh my God, amore, sorpore, take it over. Yo my God, amore, te. Yo my God, la bonsi. Ika, como re teko. Ika kene boto kono more teko. Yo my God, amore. Kona more teke no more le te se. Yo my God, voy a hacer ahora. Ora vaya a ser. Yo me ser amor. Yo me ser amor. Yo me ser amor. Ser amor de Jesús. Kukaku. Angkat suaramu. Kukaku. kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Bapa. Terima kasih buat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan pengakuan, kemasyuran hanya bagi-Mu Yesus. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kami percaya ketika kami pulang tidak sama seperti kami datang, karena kami mengalami Tuhan dengan dahsyat. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap bersuka cita dengan Tuhan. Kami mau menari-nari dengan Engkau, menikmati kasih dan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati, yang percaya, kita katakan amin. Berita kiri kanan katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri. Menari buat Tuhan. Hey. Saudara ditebus dengan harga yang lunas. Tuhan
Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Haleluya Bapak. Kita akan mendengarkan multimedia VOP. Oh, sekolah minggu dulu. Puji Tuhan. Lagunya apa? Hari. Oh iya. Cek. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kami doakan, kami akan menaikkan satu pujian karena teman-teman kami lagi sakit. Jadi minta tolong Bapak Ibu bernyanyi bersama kami. Lagunya Hari Ini Kurasa Bahagia. Buat mereka kita mau berdoa. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkarya atas mereka. Janji firman-Mu berkata bahwa sesungguhnya masa depan sungguh ada dan harapan mereka tidak akan hilang. Tuhan yang membuat perbedaan buat mereka. Hikmat daripada Tuhan turun atas mereka. Kecerdasan daripada Tuhan ada pada mereka. Dan biar kiranya roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Karena kami tahu permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Permulaan dari kepintaran adalah takut akan Tuhan. Karena itu memberkati mereka dengan berkat yang daripada Tuhan. Membuat mereka menjadi orang-orang yang lain daripada yang lain. Mereka melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Karena mereka adalah anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, biar kiranya prinsip hidup mereka menjadi prinsip kerajaan Tuhan. Kau berkati kakak-kakak sekolah minggu, berikan hikmat atas mereka untuk mengajar anak-anak ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan.
luar biasa, adik-adik kita, anak-anak cucu kita, mereka boleh memuji Tuhan, anugerah Tuhan dahsyat buat mereka. Puji Tuhan, kita akan masuk di multimedia VOP. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar.
Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
kasih Bapa ya Abah. We love you Lord. We love you Lord. We love you Lord. Abah, Abah, Abah. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan akan nasihat-Mu Tuhan. Roh Kudus, tuntun akan firman ini sampai kepada setiap telinga, masuk kepada setiap roh, supaya kami belajar Tuhan. Di dunia yang semakin kacau ini Tuhan, supaya kami boleh berubah dan siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Mari berfirman kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kemarin kita ulang tahun gereja. Sudah. Gatot Subroto yang 35 tahun, luar biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu saya dan istri nonton peristiwa 17 Agustus tahun lalu. Dan di sana ada satu lagu. Lagu ini yang saya mau pakai sebagai sebagai topik daripada bukan khotbah tapi nasihat kepada kita semua pada pagi hari ini. Boleh mungkin saudara pernah dengar lagu ini, Ojo dibandingke, gitu kan. Ini Prayogo, Prayogo. Wong ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saeng. Ayo yang bisa nyanyi aja. Mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu, mongsa kuatku mencintai. Oke, cukup. Ojo apa? Dibandingkan. Stop membanding-bandingkan, itu topiknya pada pagi hari ini. Ya. Saya bicara stop membanding-bandingkan ini dalam hal yang negatif. Karena tentunya ada hal-hal yang positif juga dalam membandingkan sesuatu. Seperti dalam perusahaan, kalau kita mau mulai set up satu company atau satu project, itu ada comparative study yang kita lakukan. Kemudian kita membuat yang namanya SWOT analysis dan sebagainya. Tetapi saya mau berbicara tentang apa yang iblis lakukan di dalam kehidupan orang-orang percaya yang merangkap, memenjarakan mereka di dalam pikiran, membanding-bandingkan secara negatif. Ini jadi itu tadi saya bilang ojo dibandingkan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dasar daripada ini saya mau bawa kita kepada satu pengertian yang sangat mendasar dalam Yohanes 10 ayat 10, tolong ditampilkan. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Pencuri datang. Jadi ada dua hal yang datang dalam kehidupan orang percaya. Pertama, pencuri. Pencuri itu siapa? Iblis. Dan kedua adalah Yesus yang datang. Datang memberikan hidup dan hidup yang penuh dengan berkelimpahan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita bicara janji-janji Tuhan, itu adalah kepada setiap orang yang percaya yang tinggal di dalam Dia. Amin. Tapi kalau saudara tidak mau berubah, dalam Roma 12 dikatakan berubahlah dalam pembaharuan budi.
Itu yang penting dalam kehidupan kita. Jadi saudara tidak akan mampu untuk dapat mencapai janji-janji Tuhan kalau saudara masih hidup di luar daripada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan orang percaya. Yaitu perubahan. Bicara perubahan, bicara tentang pertobatan. Bicara tentang pembaharuan budi. Yang harus setiap daripada kita melakukan itu. Kalau enggak, kita akan terperangkap di dalam satu kondisi, satu kehidupan daripada yang namanya itu penyesatan, yaitu dari pencuri, itu yaitu iblis. Jadi saudara kalau masih tinggal di dalam iri hati, saudara masih tinggal di dalam gosip, saudara masih tinggal di dalam dugem, saudara masih tinggal di dalam pelacuran, saudara masih tinggal di dalam minuman keras dan sebagainya, saudara ada di luar. Saudara sedang terperangkap. Saya kalau bicara begini, lalu istri saya bilang, kamu kok bicaranya begitu-begitu saja terus gitu kan. Saudara masih ada di dalam percabulan. Saudara masih ada di luar. Janji Tuhan itu jauh daripada saudara. Jadi saya mau katakan, jangan terlalu berharap untuk janji-janji Tuhan kalau kita tidak mau berubah. Amin. Nah saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup taat, meresponi dan melakukan akan firman Tuhan, maka kita adalah bagian daripada orang-orang yang menerima segala kesempurnaan daripada janji Tuhan itu bagi kita. Saya bicara ini bukan buat saudara saja, juga buat saya. Dan my past life, ya seperti itu. Sehingga kerja bagus, tapi hidup begitu-begitu aja. Karena saya masih tinggal di luar. Hasilnya sama sekali nggak ada. Lalu yang lebih buruk lagi, dalam keadaan seperti ini, kebanyakan orang Kristen terperangkap dalam pikiran yang dibawakan oleh iblis untuk mulai membanding-bandingkan secara negatif loh. Oh Farli hebat dia. Oh Yono hebat dia. Selama kita masih membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita stuck. Ya. Next. Bilang, stop lakukan itu. Itu racun dan dampaknya buruk. Saudara, apa yang terjadi ketika iblis memenjarakan diri kita? Ini banyak sekali, tapi saya ambil tiga saja. Tiga saja. Orang bisa membunuh ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Di dalam keluarga ada anak yang membunuh orang tuanya karena dibanding-bandingkan antara anak satu dengan anak yang lain. Dan dia frustrasi, kacau hidupnya. Dampaknya adalah dia membunuh karena sakit hati. Kenapa ini? Ini karena iblis sudah memerangkap orang tersebut di dalam jaringnya. Salah satu racun itu adalah hilang rasa percaya diri. Kalau Pak Bagus selalu bilang apa tuh, minderwaardig kompleks ya. Hilang rasa percaya diri. Saya cerita satu waktu kami ada rapat di luar negeri. Lalu setelah selesai rapat 2 hari, kemudian ya ada yang mau belanja apa segala macam. Lalu ada beberapa teman,
Udah Pak Yakob nggak usah ikut mereka, ngapain ikut yang begitu-begitu, belanja murahan gitu kan. Ayo kita pergi makan. Dan kita bertiga pergi makan. Kemudian saya pakai jam seperti begini. Ini harganya berapa? Ada yang tahu? 150.000. Ya. Ya kan? Dulu saya pakai lebih murah karena itu pemberian dari anak saya. Harganya memang 150.000, yaitu dari Cina, buatan Cina. Lalu kita habis makan, kemudian mereka respect sama saya gitu kan, karena saya ya respect lah gitu kan. Lalu kita bertiga pergi, saya lihat ya mereka jam tangannya mahal-mahal semua. Ada yang Rolex berapa puluh juta. Teman saya yang satu lagi punya apa Hublot yang harganya 100 sekian juta gitu kan. Kemudian kita pergi yuk lihat jam tangan. Ini bicara hilang rasa percaya diri ya. Begitu kita masuk di sana, saya jadi minder sendiri. Apa yang saya lakukan, saya jalan gini untuk tutup ini gitu. Hilang rasa percaya diri karena membandingkan kehebatan mereka, jam tangan mereka dengan apa yang saya miliki. Minderwaardig kompleks itu muncul. Dan saya seperti yang namanya padahal tadinya mereka respect sekali sama saya, tapi begitu masuk di jam toko jam yang orang ambil saja mesti pakai sarung tangan putih gitu kan, lalu saya minder. Nah ini hal-hal dampak daripada membanding-bandingkan, salah satunya ini hilang rasa percaya diri. Saya selalu setiap bulan itu saya memberikan nasihat kepada kita semua. Supaya jangan kita terperangkap. Karena apa? Orang bicara tentang dua bulan sebelumnya saya bicara tentang menjadi seperti Kristus. Lalu saya bicara tentang jangan bohong gitu kan. Lalu saya bicara sekarang jangan banding-banding diri kita dengan orang lain, karena setiap orang percaya di dalam Kristus mereka tinggal menerima janji-janji Tuhan itu. Nah, itu namanya dalam bahasa Inggris inferiority complex. Kalau yang belum bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris supaya tahu ya. Lalu kedua, selalu tidak puas dengan hasil kerja dan pencapaian dirinya. Ini sesuatu yang buruk ketika kita melakukan komparasi dengan orang lain. Saya cuman begini aja ya. Anak saya nggak ada di sini nih. Tadi agak batuk-batuk dia. Komparasi dengan orang lain, lalu kita merasa bahwa kita bukan apa-apa. Pekerjaanku ini tidak berarti. Saya katakan saudara, dengan Tuhan, apapun yang kecil yang kita hasilkan, kalau diberkati oleh Tuhan, itu akan diakui oleh dunia. Apapun yang kecil yang kita lakukan, yang sepertinya di mata kita bukan apa-apa, tetapi ketika Tuhan memberkati itu, maka itu akan berubah menjadi sesuatu yang besar. Dan saya punya pengalaman banyak sekali tentang ini.
Kemudian apa? Membohongi diri. Kalau saudara lihat banyak orang suka pakai Louis Vuitton, gaya sekali, tahu-tahu itu palsu. Ya kan? Itu membohongi diri, ingin sama dengan orang lain. Bulan lalu saya bicara tentang apa? Mitomania. Bohong. Bohong terus. Bohong yang tidak beralasan. Saya cerita teman saya yang selalu bilang, saya ini kapten. Waktu kita mulai kerja. Kapten Singapore Airlines. Padahal enggak, dia dengan saya sama gitu kan. Tapi dia selalu menunjukkan bahwa oh, I am somebody gitu kan. Saya seseorang. Enggak penting mau pakai 150.000 kayak atau apa. Kita adalah kita. Aku adalah anak Tuhan. Aku diberkati. Aku tidak sama dengan kamu. Dan kamu tidak sama dengan saya. Karena aku tinggal tunggu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Itu janji Tuhan. Tinggal kita berubah. Supaya janji-janji itu menjadi bagian daripada kita. Amin. Dan lain-lain. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat begitu banyak hal-hal yang memerangkap kita di dalam saatnya iblis memakai pikiran kita untuk banding-banding. Tadi lagu Ojo dibanding ke itu gitu kan, dibanding ke apa dibanding ke ya. Nah, lalu saya Google latar belakangnya apa ini orang tulis ini, rupanya pengalaman dia. Jadi dia mau ke satu tempat di Jawa Tengah naik Vespa, tiba-tiba ada mobil mewah meluncur gitu kan. Terus dia bilang, ojo dibanding gitu kan. Aku nggak bakalan bisa lawan dia gitu kan. Itu kesadaran gitu kan. Kemarin juga waktu kita ke Sentul, kita lagi jalan santai gitu kan. Tiba-tiba mobil Mercedes, wup. Saya bilang pasti dia takut sama Pak Niko telat tuh gitu kan. Kita jalan dengan stilnya kita. Amin. Bilang aku anak Tuhan. Aku tinggal tunggu waktunya saja. Untuk aku diberkati. Asal aku mau berubah. Asal aku mau berubah. Mengikuti firman Tuhan. Dan melakukan firman itu. Dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu janji Tuhan. Banyak cerita saudara. Saya minggu lalu tiba-tiba ada seseorang, kita lagi makan siang sama pendeta pembina kita. Pak Yakob sama ibu nih pacarannya 13 tahun. Lalu ditanyain, kenapa? Nggak disetujuin. Karena no point untuk keluarganya nggak salah. No point untuk setuju kawin dengan orang yang nggak jelas. Ya kan? Tetapi apa yang saya lakukan? Saya bawakan ini ke hadirat Tuhan. Kenapa? Karena saya cinta sama dia, gitu kan? Ya. Iya. Saya bisa cari orang lain. Karena ya begini-begini juga nggak jelek-jelek amat gitu kan. Karena saya cinta. Dan tiap hari saya datang berdoa tuh. Jam 12 sampai jam 4. Sampai akhirnya saya ikut jaringan doa dunia. Dan saya ambil jam 12 sampai jam 4.
kebiasaan berdoa. Tuhan dengar itu. Nanti kita akan sampai di sana. Saya sebodoh amat dengan toksik, dengan hal-hal yang negatif yang disampaikan orang lain kepada saya. Tujuan saya adalah saya ingin menikah dengan orang yang saya cintai gitu loh. Dan saya bawakan ini ke Tuhan. Terus menerus. Dan saya ingat ketika kita masuk dalam jaringan doa internasional pada waktu itu 24 jam. Jadi saya salah satu topik ini powerful sekali yang kita doakan adalah Rusia. Supaya dulu besi, tembok besinya itu runtuh. Dalam waktu 1 tahun kita doakan itu, dalam 1 hari dibuka Rusia, Uni Soviet waktu itu. Jadi power of prayer itu luar biasa, saudara. Dan semua orang sukacita karena itu terjadi. Tuhan jawab itu dalam 1 hari. Glasnost dan Perestroika itu merubah Uni Soviet jadi negara yang bebas daripada komunis pada saat itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ambil waktu tuh doa terus. Doa jaringan, doa pokok-pokoknya ditulis tuh di gereja. Yang saya ambil jam 12 sampai jam 4. Jam 6 saya udah pergi kerja. Terus ambil waktu saudara untuk doa dengan Tuhan. Ya. Lalu Tuhan lakukan dengan sangat sempurna. Saya disetujui untuk menikah dengan ini nih yang saya cintai ini gitu. Dan sangat hebat, maminya bilang nggak usah lah keluarga datang dari Ambon gitu kan. You datang aja lamar sendiri. Hebat nggak? Nah itu. Nanti pulang nih, oh dia marah tuh. Kok pakai cerita-cerita begitu? Saya mesti katakan yang benar, yang nyata, iya kan? Supaya jadi contoh kepada jemaat gitu loh. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau bilang bahwa hati-hati dengan perangkap iblis. Banyak sekali perangkap-perangkap iblis. Salah satu adalah secara negatif kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Sehingga kita merasa, saya stuck. Oh dia lebih hebat daripada saya. Oh gerejanya itu besar. Siapa ini gereja yang cuma 50 orang? Ada orang bilang, apa ini gereja kecil aja kok. Daud bertanggung jawab kepada 3-4 ekor dombanya. Dan Tuhan perhatikan itu. Amin. Tuhan perhatikan itu. Tanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Lakukan itu dengan kecintaan kepada Tuhan. Lalu Tuhan akan ada reward untuk itu. Apakah itu keluarga saudara? Apakah itu teman-teman saudara? Siapapun. Sekarang orang bicara tentang penuaian besar-besaran. Perbaharui dulu diri kita supaya jadi contoh. Sehingga kita dapat menuai orang lain. Kalau enggak ya orang bilang percuma. Orang Kristen seperti begini saya nggak mau ikut. Ngapain? Tadi dikatakan Louis bilang apa? Kalau cari agama jangan cari Kristen. Ya. Ini agak panas ya. AC-nya ya. Nah saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau bawakan kita semua sama-sama untuk melihat beberapa pemikiran
bagaimana kita menghandle, bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita menangkal yang namanya toksik ini. Katakan toksik. Saya nggak mau itu dalam hidupku. Next. Ya. 1. Kita belajar untuk menghargai berkat-berkat orang lain. Tolong satu orang buka Mazmur 103 ayat 2. Ibu Agustin bisa baca nggak? Amin. Kalau kembali ke materi. Jadi kita belajar untuk menghargai berkat-berkat orang lain tanpa membandingkan itu dengan apa yang menjadi berkat kita atau bagian kita. Itu maksudnya itu. Ya, karena bagian kita kalau kita hitung sejak kita bangun pagi hari itu adalah berkat. Ketika kita membuka mata, ketika kita mendengar suara burung, kalau di tempat saya burung, ketika kita mendengar ada panci-panci di dapur kita berbunyi, kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita dengan pendengaran yang baik. Kita tahu bahwa kita sebentar lagi akan minum kopi atau minum teh atau minum susu kita, dan itu kemampuan yang Tuhan berikan itu adalah berkat gitu kan. Makanya tadi dikatakan apa? Tolong, dan tadi firman Tuhan Mazmur 103 ya, janganlah apa? Lupakan segala kebaikannya setiap hari dalam kehidupan kita. Minggu lalu dalam perjalanan pulang dengan istri dari makan siang, ada seorang yang dari gereja lain yang kami layani. Pak Pendeta, tolong doakan saya habis. Saya habis. Saya bilang, kamu masih kerja enggak? Masih. Kamu masih apa? Masih punya pekerjaan? Masih sehat enggak? Sehat Pak Pendeta. Masih punya orang tua enggak? Masih punya. Masih punya tempat tinggal enggak? Masih punya Pak Pendeta. Nah, lihat itu sebagai berkat Tuhan. Nah, orang ini kenapa? Terperangkap dalam keinginan untuk jadi artis. Kemudian disedotlah uang-uangnya dan habis. Nah, itu karena apa? Banding-banding dengan artis, pingin jadi artis, akhirnya habis. Dan sekarang banyak nih yang bohong-bohong, hati-hati. Jadi saya mau katakan bahwa kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nikmati berkat kita. Setiap hari kita punya anak, ada orang yang gak punya anak. Dulu waktu saya menikah tuh umurnya udah lanjut sekali gitu, dan orang bilang ini orang nih kayak bencong kali gitu kan. Ini orang nih kali homo kali gitu. Dan saya gak peduli dengan itu. Tujuan saya adalah saya menuju kepada apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu menikah dengan orang yang saya cintai gitu. Toksik yang bicara tentang saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya tidak punya masa depan, apa orang bilang dulu zaman MDS, masa depan suram gitu kan, dan segala macamnya. Saya abaikan itu. Tujuan saya adalah saya datang ke Tuhan.
dan menyampaikan apa yang saya mau. Ya. Jadi kalau kita di dalam Tuhan kita bertobat, kita tunggu saja berkat itu akan datang. Katakan berkat itu akan datang. Bagiku dan bagi keluargaku. Kembali ke materi. Ada lagu zaman dulu tuh, hitunglah apa? Itu firman Tuhan apa lagu ya? Hitunglah berkat. Ya. Ya. Itu firman Tuhan apa lagu? Hitung berkat tuh. Saya kira nggak ada firman Tuhannya gitu. Coba di Google deh. Kayaknya itu lagu deh. Iya kan? Bukan firman Tuhan. Tapi ya lagu juga mengajarkan kita bahwa tiap hari kita hitung berkat kita. Tiap hari. Ya, tadi pagi waktu datang bicara dengan Bu Rani bilang puji Tuhan ya kan, berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, menyertai Ibu juga dan kita semua itu. Asal kita mau hitung itu satu persatu setiap hari itu banyak sekali. Tetapi karena kadang-kadang kita abaikan itu. Karena kita lihat tetangga kita rumputnya lebih hijau. Kita lihat waduh si Nona ini lebih cantik daripada saya. Padahal dia pupurnya lebih banyak gitu kan. Iya kan. Hei Nona. Jangan lihat di luar orang-orang yang macam-macam. Karena kalau kita ke apa namanya. Kemarin kita lagi ke ini beli aqua. Terus kita lihat ada ibu-ibu cantik sekali. Tahu itu bencong. Ini benar. Ini benar loh. Itu bencong gitu kan. Dan ada satu orang yang turun waktu beli ini dan tanya, "Itu yang di luar itu siapa?" Itu bencong tukang palak tuh katanya. Tapi cantik sekali. Nggak kelihatan. Pakai kebaya. Pupurannya bagus gitu kan. Pakai lipstiknya bagus. Eyeshadownya bagus. Pakai apa tuh yang merah-merah di sini. Blush on gitu kan. Cantik sekali gitu kan. Tapi saya bilang, wah ini mukanya nih nipu nih gini, benar aja itu. Dan tukang palak dia gitu kan, sambil merokok apa tuh namanya. Nah itu gak usah lihat orang. Deep inside there is love. Cintanya Tuhan buat kita. Amin. Dan berkat itu akan selalu ada dengan kita. Mau dapat lebih? Berubah dalam pembaruan budi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kedua, tinggalkan tempat dan orang-orang toksis. Carilah Tuhan. Ini yang tadi saya bilang. Kita lihat contohnya dalam 1 Samuel 1 ayat 15. Ini bicara tentang Hana. Pernah tahu nggak cerita Hana? Mungkin Pak Harley satu waktu di kaum wanita ajar tentang Hana nih. Tolong dibuka ayatnya. Jadi begini, latar belakangnya begini saudara-saudara. Si Hana ini adalah salah satu daripada daripada suami yang Elkana. Yang istrinya 2 dan sangat dicintai oleh Elkana yang namanya Hana ini, tapi kandungannya ditutup. Dia tidak memiliki anak dan pada saat itu orang yang tidak memiliki anak itu adalah penghinaan. Apa yang terjadi bahwa madu-madunya ini selalu
kasih racun buat dia. Kamu, kandungan kamu tertutup. Kamu tidak berarti. Kamu bukan apa-apa, cantik doang gitu kan. Tapi kamu gak berarti. Dan ini mendukakan hatinya. Tadi saya bilang, tinggalkan tempat dan orang-orang yang toksik. Lalu datang ke Tuhan yang tadi saya bilang tadi. Ya. Lalu Hana datang, Hana berdoa tiap kali awal bulan selalu dengan Elkana ke Yerusalem, ke Bait Suci, dan mereka berdoa di sana. Lalu satu waktu Imam Eli ada di sana dan dia bilang, kamu berdoa jangan cara begitu, kamu mabok. Nah, sampai di sini saya mau katakan, hubungan kita dengan Tuhan bukan bicara tata cara. Ya. Bukan bicara pola. Tetapi antara kita dengan Tuhan. Karena waktu Hana berdiri dan bicara seperti itu, seorang pemimpin agama melihat dia sebagai orang mabok. Jadi kalau kita sudah ada dalam kesatuan dengan Tuhan, cara berbicara kita seperti kita bicara dengan Bapak kita, dengan teman kita. Lalu Hana bilang, Tuhan, bukan Tuanku, aku bukan perempuan yang aku sedang, kita baca aja dari ayat sebelumnya. Udah sini aja deh. Lalu kata Eli kepadanya, Imam Eli ya, berapa lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Seorang yang sedang susah hati, yang sedang berbicara dengan Tuhan, yang meninggalkan tempat yang toksik, dan dia datang dan mengadu kepada Tuhan. Kadang-kadang orang beragama itu, atau orang bergereja itu, atau hamba-hamba Tuhan itu menilai mereka sebagai melakukan sesuatu yang salah. Makanya kedekatan kita dengan Tuhan itu penting, sehingga Tuhan gak melihat pola. Tuhan gak melihat cara. Yang Tuhan lihat adalah hati. Kedekatan kita dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Lalu ayat berikutnya dikatakan, dia bilang, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak ku minum. Melainkan aku apa? Mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Tuhan dengar kita. Waktu orang-orang bicara kejelekan kita, ketidakmampuan kita. Waktu orang bicara kamu terkutuk. It's past. Itu masa lalu. Aku yang sudah berubah ini, aku ada di dalam Tuhan. Dan aku hanya mau datang berbicara untuk Bapakku. Ini aku Tuhan. Bagaimana dengan anak-anakku, masa depan mereka Tuhan. Bagaimana Tuhan, aku belum punya rumah. Aku belum menikah, aku mau Tuhan. Datang kepada Tuhan. Yang seperti aku lakukan jam 12, jam 4 pagi aku lakukan itu. Dan aku datang berbicara kepada Tuhan. Sampaikan isi hatiku kepada Tuhan. Dan dia dengar, saudara. Ada banyak Hana di sini pada saat pagi hari ini. Apakah itu Hana laki-laki atau Hana perempuan. Pokoknya Hana ada di sini banyak pada saat ini. Dengar itu. Ambil waktu. Datang kepada Tuhan. Tinggalkan toksik. Ya. Lalu datang ke atap. Datang ke atap. Cari dia. Kalau bicara tentang racun, setiap hari kita akan dengarkan itu di mana-mana.
kamu nggak sekolah, kamu masa depan kamu buruk, nggak bakalan jadi apa-apa. Saudara, yang namanya menteri siapa? Bahlil ya? Siapa? Bukan Bahlil apa siapa tuh? Penanaman modal tuh. Itu orang lahirnya di Seram sana. Sekarang dia jadi menteri. Bukan urusan pendidikan, saudara. Tuhan akan bawakan kita. Memang pendidikan penting gitu kan. Tuhan akan bawakan kita sampai pada saatnya kita mendapat kesempatan untuk kuliah. Saya pun juga, istri saya boleh saksi sini. Saya mendapatkan itu setelah bertobat dulu, setelah berubah dulu, baru Tuhan fix kita punya masa depan, pendidikan, karier, dan apapun itu. Ya, berikut. Hana dengar itu, ambil waktu tiap hari dengan Tuhan. Jangan ini terus TikTok, apalagi IG, apalagi Facebook, itu semua tuh gosip tuh, iya kan? Gak ada untungnya, saudara. Ambil waktu dengan Tuhan, itu lebih bagus. Ketiga, banding-banding diri dengan kesuksesan orang lain adalah jebakan iblis. Tadi pertama saya bilang, agar seorang yang tetap tinggal di dalam kesombongan, bilang kesombongan, keangkuhan, dan mengasihi dirinya. Kita nggak usah buka ayatnya, tetapi ini bicara tentang Raja Saul. Dia tuh raja. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 dikatakan, waktu Saul kalahkan Goliat dan tentara itu mengalahkan tentara Filistin, kemudian mereka pulang di Yerusalem. Oh, Saul mengalahkan 1000 orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Bicara tentang 10.000 ke atas. Lalu Saul sedih. Dia bilang, kurang ngajar dia. Kita baca saja ayatnya supaya kita tahu ya. Baca ya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Terus ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Kenapa dia marah? Kenapa? Karena dia membandingkan hasil daripada Saul dan Daud, hasilnya dengan Daud. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Coba lihat, cemen ini orang. Ya kan, pikirannya cuma di kerajaannya saja. Dia nggak lihat bahwa sesuatu yang hebat yang dilakukan oleh seorang tentara, seorang rakyat biasa, menunjukkan bahwa apa? Kerajaanku kuat. Gereja ini, saya bukan pengkhotbah yang bagus. Ada pengajar-pengajar yang luar biasa, Pak Farli, Pak Yono. Saya nggak minder. Kadang-kadang Murani datang bicara di sini juga. Kenapa? Masing-masing kita mempunyai hasil produktivitas kita yang Tuhan percayakan.
Daud seorang yang biasa, tapi dia menghasilkan hal yang besar karena apa? Ketaatannya melakukan firman Tuhan. Jadi ojo dibanding-banding. Aneh. Kalau kita banding-banding kita sakit hati. Gereja sebelah sana tuh, Pak Gembala, banyak sekali orang-orang di sana. Dibandingkan dengan kita. Itu bukan masalah. 3 atau 4 orang di sini pun gak ada masalah. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya. Ojo dibanding. Akhirnya apa? Ada satu firman Tuhan yang lebih baik seorang miskin yang berhikmat daripada seorang raja yang bodoh. Di pengkhotbah kalau situ ya. Nah ini, jangan kita terperangkap addicted di dalam kedudukan kita, di dalam masa lalu kita, sehingga lalu kita tinggal di dalam kesombongan dan keangkuhan. Kita tinggal di dalam rasa kasihan sama diri sendiri. Akhirnya kita yang binasa, saudara. Dan memang akhirnya memang Daud yang jadi raja menggantikan Saul. Jadi ojo di. Nah, salah satu contoh lagi itu ada saya pakai itu sebagai bagian terakhir adalah kedekatan dengan Tuhan Yesus itu adalah penangkal. Bilang penangkal. Kita waktu pandemi kemarin itu kita disuntik apa? Vaksin. Itu antidot, itu penangkal. Salah satu penangkal untuk melawan toksik daripada iblis adalah dekat dengan Tuhan. Ya, itu di dalam cerita daripada Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis. Pada waktu murid-muridnya datang dan bilang, Yohanes, kamu baptis orang itu. Dan apa yang terjadi sekarang? Murid-muridnya lebih banyak. Tetapi Yohanes lihat, dia adalah Kristus. Dia adalah Tuhan yang membuka kasutnya sendiri, aku gak mampu. Kedekatan dengan Tuhan begitu luar biasa. Sehingga dia tidak mau membandingkan dia dengan Tuhan. Saudara, hati-hati. Iblis datang di Taman Eden. Dan membandingkan Hawa dengan Tuhan. Hawa, kalau kamu makan, tahu nggak? Kalau kamu makan itu, kamu akan seperti Tuhan. Jadi bahayanya itu. Jangan banding-banding. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus itu akan memimpin kita terus untuk berjalan pada jalan Tuhan. Jadi jangan dibanding-bandingkan, saudara. Ojo dibanding-bandingkan. Ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini untuk saudara dan saya juga, supaya kita hati-hati. Karena membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu adalah satu jebakan, itu adalah satu terap daripada iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Sebelum masuk firman Tuhan, Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan nasihat firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu Tuhan, bahwa begitu banyak jebakan-jebakan yang ditaruh oleh iblis di dalam kehidupan daripada orang percaya. Tujuannya
satu-satunya adalah supaya kami jauh daripada kasih karunia-Mu Tuhan. Tapi Roh Kudus tuntun kami, pegang tangan kami. Jangan lepaskan kami. Jangan biarkan kami ke kiri atau ke kanan Tuhan. Tapi mampukan kami untuk berubah dalam pembaharuan budi. Dan tuntun kami untuk menunggu menanti akan janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Yang Kau janjikan kepada orang percaya. Yaitu hidup yang penuh dengan berkelimpahan. Cukuplah kasih anugerah-Mu bagi kami. Cukuplah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Ketika kami ada di tempat ini duduk, kami masih mampu untuk mendengarkan firman. Kami masih mampu untuk melihat. Sambil mempersiapkan meja perjamuan kudus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Lihatlah masa lalu saudara di luar Tuhan sana. Saudara buta, saudara hancur. Tetapi sekarang ini di dalam Kristus saudara dapat melihat. Oh, but now I'm found. Yes, I was blind, but now I see. Mari kita berdiri. Perjamuan kudus bukan sesuatu yang sifatnya tradisi, tapi kita mendeklarasikan kemenangan kita di dalam Kristus. Mari saudara, sebab itu dalam menikmati akan perjamuan kudus, kita perlu membenahi kita, pikiran kita, hati kita. Mari saudara berdiri. Kita rekomitmen sebelum baca firman Tuhan. Tuhan Yesus, bilang Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mati bagi aku. Karena Engkau mencurahkan dirimu bagi aku, darahmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Kembali aku mengatakan, aku declare bahwa aku anakmu. Aku anakmu. Aku milikmu. Yesus, Yesus, ini aku. Bilang namamu. Yesus, ini Jakob. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di rumah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian darah yang dinutraikan oleh darah. Darah yang tertumpah di kayu salib yang menetes daripada kepalanya, dari kaki-kaki dan tangannya yang dipakai. Nanti saudara akan terima kasih dan kita mengucapkan diri. Sungguh anugerahnya luar biasa bagi kita. Rasakan urapannya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini kita sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah melayani kami. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih. Kita akan masuk di pengumuman. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan. Puji Tuhan, saudara, tiba saatnya kita akan mengumpulkan berkat Tuhan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau sangat memberkati kami. Terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pada siang hari ini kami mau mengumpulkan berkat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk perlebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan sudah memberkati mereka 100 kali lipat apa yang mereka tabur, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Untuk kami bawa di setiap sangkar.
mendapatkan mahkota kekal. Hei, kami terima kuasa-Mu, kami terima, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, kemanapun, kemanapun kami kan pergi, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Kita beri tepuk tangan buat musik kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hey. Dan jamu kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Lord. Kita mau berlari untuk Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Hey, amen. Kemanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Saya undang Pak Parle maju ke depan berdoa untuk kita. Sebelum kita menerima berkat dari hambanya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa syafaat, yaitu doa keselamatan bagi orang lain. Dan setelah itu kita doa mengucap syukur untuk ibadah kita, dan kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Lasmi yang pada hari ini Engkau melawat hamba-Mu ini. Engkau menyembuhkan dia. Engkau memberkati dia. Engkau menganugerahkan damai sejahtera. Bahkan Engkau menganugerahkan iman. Lewat itu semua kuasa kesembuhan terjadi pada Ibu Lasmi. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan ini. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan tercurah bagi mereka, dalam hidup mereka, bahkan dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan mendidik mereka sehingga mereka menggambarkan Kristus dalam setiap aspek hidup mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat, baik yang hadir maupun yang belum hadir. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, Engkau hadir dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawat mereka, Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka, dan mereka menerima didikan Tuhan, mereka menerima pewahyuan Tuhan, dan mereka diberikan kemampuan untuk terampil menggunakan seluruh kebenaran dalam hidup mereka,
maka mereka menjadi pemenang-pemenang dalam perkara-perkara yang mulia, sehingga mereka boleh mempermuliakan Tuhan bahkan di tengah-tengah pergumulan mereka. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani Tuhan, yang bersahati. Tuhan, anugerahkan kepada kami kesetiaan Tuhan yang berasal daripada-Mu, sehingga di tempat ini kami mempermuliakan Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan kami akan undur dari pertemuan ibadah ini dengan sebuah pengucapan syukur bahwa kami boleh beribadah kepada Engkau, bahwa kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu, dan bahkan boleh menerima kebenaran-kebenaran-Mu yang mengubahkan kami, yang mendidik kami. Dan ini saatnya kami menerima berkat yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Bapa, kasih Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya tinggal bersama dengan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kita. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera yang diberkati sama-sama. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.